Abis belanja di toko buah. Yo, what's up guys, and welcome back to Best Indo Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, kita mega unboxing lagi. Ini episode yang 17 di bulan Agustus 2024. 17 Agustus Pas banget ya, makanya ya kan, Best Indo Tech tuh Indonya tuh ada arti yang spesial gitu loh. Karena emang channel tech Indonesia yang Indonesia banget gitu. Mukanya begini tapi ya. Langsung aja, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 item yang bakal kita unboxing. Jadi siapin snack kalian, siapin minuman, teh, kopi ya. Apapun itu, kita mega unboxing bareng-bareng bareng gua Malvin dari Best Indo Tech. Langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Oke, jadi ini mega unboxing, bisa dibilang video terakhir yang kita bakal shoot di studio ini. Berarti kemarin Gadget of the Month juga itu Gadget of the Month terakhir ya. Gue lupa announce di sana, jadi ya ini aja sekarang announcement-nya. Dan ya kita bakal pindah studio. Studionya lagi dipersiapkan, jadi mohon doanya biar pindahannya semuanya lancar. Dan let me know kalau kalian ada yang pengen saran, input, atau studio yang kayak gimana yang kalian pengen buat Best Indo Tech, nanti biar kita bisa jadiin inspirasi gitu kan. Langsung aja kita mulai dari yang pertama. Kita unboxing apa dulu nih kira-kira, Nat? Yang gede ya? Toko buah aja ya? Oh, boleh. Toko buah aja ya? Kayak toko buah kan paling di penasaran ini pasti nih. Oke, yang pertama, ini dia jajanan gua dari toko Apple resmi yang baru dirilis di Indonesia, yaitu adalah jreng-jreng iPad. Ini ada kertas garansinya, udah bahasa Indonesia ya, kan, karena menandakan ini produk yang sangat resmi. Oke, jadi ada iPad Air 13 inci dan ada Apple Magic Keyboard buat iPad Air. Dan kenapa gue beli ini nanti gue ceritain. Tapi sebelumnya gue pengen nanya kalian dulu deh. Menurut kalian ini kebaca nggak tulisannya? Kalau ini tuh adalah A, ya, I, dan R. Kebaca nggak? Kalau yang Pro kan kemarin agak jelas ya. Kalau yang ini tuh gue agak bingung loh. Kayak beberapa angle kebaca kayaknya R tulisannya. Cuma agak susah aja ya, kayak ini tuh apa sih, kayak cairan gitu kali ya, dibikin ada garis-garis gitu kan. Ya sekarang kayak mempunyai arti tersirat, makna tersirat di balik wallpapernya gitu. Ini iPad Air versi 13 inci M2. Yes, chip M2 yang ada di MacBook, dia ada di Mac sebelumnya, ada di iPad Air loh sekarang loh. Dan ini yang pertama kali iPad Air juga punya ukuran gede 13 inci. Yang gue pakai varian 512, dan ya ini udah Indonesia resmi ya. Ini yang warna blue. Pastinya blue karena Best Indo Tech warna biru. Tidak perlu pakai pisau. Tadam! Wih, 13 inch. Gede banget talenannya coy. Yang iPad Air itu masih dapat charger ya. Dan kabelnya pun juga udah braided. Ini chargernya USB-C. Kalau gua cek secara specs, ini yang charger 20 watt ya. Tapi kabelnya sendiri ini warnanya warna putih aja ya. Dia nggak nyesuaiin warna si laptopnya kayak yang ada di Mac. Chargernya ada resmi Indonesia juga. Sisanya tinggal kitab-kitab aja ya. iPad Air, dan guide-nya udah bahasa Indonesia karena unit resmi ya. Dan tidak ada stiker lagi guys ya. Sedih deh, tidak ada stiker lagi. Ini kita buka. Wow, gede benar. Gue tuh sebenarnya beli ini buat istri karena dia itu sebelumnya pakai MacBook Air, tapi dia itu males pakai laptop sekarang. Dia bilang dia pengen pakai iPad aja, tapi memang iPad-nya dia pengen yang cobainnya 13 inci karena sebelumnya dia cobain yang 11 inci itu kurang gede menurut dia, karena dia banyak pakai buat Canva gitu-gitu, buat desain. Sekalian gue juga beli si Magic Keyboard-nya. Nah ini gue minta tolong Nata untuk setup dulu aja ya, sambil gue unboxing si Magic Keyboard. Jreng-jreng. Sekarang Magic Keyboard-nya. iPad Air 2 ini sebenarnya di satu sisi memang ketinggalan zaman sedikit ya. Masih pakai Magic Keyboard versi lama. Tapi sebenarnya sisi positifnya adalah kalau kalian cek Magic Keyboard yang iPad Pro M4, terutama yang varian 13 inci, harganya guys, gitu, ngeri banget. Harganya udah bisa beli iPad lagi satu. Kalau nggak salah itu sekitar 8 juta ya harga resminya ya untuk Magic Keyboard yang versi
Ya, versi iPad Pro M4. Memang untuk sultan-sultan dan untuk pro level jadi warna putih karena ya mungkin cewek-cewek lebih sukanya warna putih gitu kan. Kecuali ada pull tab-nya. Cuma gue sayang, jadi gue buka dari sininya aja ya. Tujuannya nanti ketika diserahkan ke ibu negara gitu kan mungkin kan dia masih bisa unboxing gitu, rasa-rasa baru gitu. Nah, jreng. Warna putih. Jujur gue tuh agak sedikit trauma dengan Magic Keyboard warna putih ya. Karena kemarin yang iPad Pro M4 11 inci kan kita pakai unboxing keyboardnya juga warna putih. Nah itu gue tuh sempet tumpukin sama iPad Pro lama yang pakai Magic Keyboard warna hitam. Nah di sana kotorannya nempel dong. Akhirnya susah banget dibersihin dan gue lihat juga lumayan banyak orang yang komplain, tapi gue rasa tetap putih tuh warna yang spesial dan terutama buat cewek ya, cewek kan lebih telaten ya untuk ngebersih-bersihinnya dan gue juga penasaran pengen gue coba-cobain dulu sih sebelum nanti dikasih ke doi. Oke, jadi ini dia untuk iPad Air M2 dan kalau kita bisa cek secara generasi ini adalah generasi yang ke-6 berarti ya untuk iPad Air. Karena yang M1 itu generasi ke-5 dan gue sendiri masih ada iPad Air yang generasi ke-4 yang waktu itu kita pernah beli CPO. Nah, kalau kita lihat sendiri sebenarnya dari segi layar, kalau dicek di spek websitenya Apple, kalian bisa baca ya di sini tertulis kalau ukuran sebenarnya ini adalah 12,9 inci secara diagonal. Beda sama iPad Pro yang emang proper 13 inci. Karena iPad Pro itu dia panel bezelnya lebih tipis juga dan ya udah pakai yang layar baru kan yang OLED gitu. Jadi memang secara panel dia lebih gede lah, lebih gede sedikit tapi ya balik lagi cuma 0,1 inci. Dan kalau kalian ngomong 12,9 ya pasti familiar ya angkanya ya. Karena panel-panel iPad Pro yang sebelumnya ya, iPad Pro yang 12,9 inci ya mungkin itu yang dipakai di sini. Tapi sayangnya fitur promotionnya itu nggak ada. Mungkin untuk menghemat cost dan mungkin juga pengguna iPad Air mungkin yang lebih basic ya user-usernya. Salah satunya kayak ya mungkin target marketnya kayak istri gua gitu yang butuh iPad gede aja untuk ngedesain tanpa perlu fitur-fitur yang kayak promotion segala macamnya. Oke, wih mantep kali. Kalau iPad Air M2 dan iPad Pro M4 yang terbaru itu kompatibelnya sama Apple Pencil USB Type-C dan Apple Pencil Pro. Ya, jadi cuma 2 aja. Jadi itu cara ngebedainnya ya. Setiap iPad itu kompatibel sama 2 Apple Pencil aja. Nah, kalau kalian lihat sendiri di website Apple juga tertulis dengan jelas di sini pilihan kompatibilitas Apple Pencil-nya tuh apa. Karena memang mungkin Apple tahu ya, Apple Pencil mereka kan banyak banget tuh sekarang ya. Ada Apple Pencil Pro, Apple Pencil generasi kedua, Apple Pencil yang pertama, Apple Pencil USB-C. Jadi kalian make sure dicek dulu ya kalau kalian beli iPad, itu Apple Pencil yang kalian cocok itu yang mana. Dan yes, ini dia iPad Air M2 ya. Perubahan yang menarik sebenarnya ini adalah di bagian webcam. Kamera untuk video call itu ada di atas. Dia bukan Face ID kayak di iPad Pro ya. Jadi dia itu masih pakai fingerprint sensor yang ada di bagian atas ini. Dan karena kameranya ada di sini sekarang, makanya Apple Pencil-nya tadi jadi berubah guys. Jadi nggak bisa pakai Apple Pencil yang sebelumnya compatible gitu. Sisanya ya Magic Keyboard-nya ini masih sama dengan yang sebelumnya. Trackpad-nya juga. Dan ini gue berasa gede sih ya. Dan kayaknya enak banget sih kalau buat dipakai dengan ukuran layar segini. Nah, jadi kalau kalian pengen beli, di Blibli itu udah ada ya, dijual resmi beserta Magic Keyboard dan juga udah rilis nih ya Apple Pencil Pro. Ada cicilan 0% up to 24 bulan dan buat iPad Air M2 itu dimulai dari 600 ribuan aja per bulan ya, bebas biaya admin dan pastinya bunga 0%. Oke, yang gede, dari Noir Gear, kayaknya gue tahu apa nih. Ini nih, dibilang musuh juga musuh, dibilang teman juga teman. Yes, kalau dari ukuran kotaknya mungkin kalian sudah bisa menebak-nebak, yaitu Deskmat, deng-deng ya. Nah, jadi Noir Gear ini ada kolaborasi sama salah satu dari teman kita, Pak Edward Tanujaya ya, yang fotonya super duper estetik, yang kemarin juga pernah kita share setupnya di Beat Setup Flex yang super keren banget. Dia ada 3 Deskmat ya. Nah, yang ini kecil banget. Oh my god. Banana atau potato ini? Kayak potato ya. Ditemukan bener, ini ternyata kentang. Dan nama serinya adalah Potatok. Yes, jadi special collaboration antara Edward Tanujaya dan Noir Gear. Dan kalian bisa lihat ya, desain-desainnya lucu-lucu banget sih. Dan memang kayaknya banyak elemen kentang ya. Kentang, ada chips ya, kentang goreng. That's crisp. Crisp.
Kentang sedang switch kentang, let's switch, oh tukeran maksudnya. Ada gambar switch keyboardnya juga. Terus di ujungnya juga ini ada biru-birunya gitu. Lucu banget sih. Wah, yang tersisa tinggal yang bake aja, tinggal yang terang aja. Yang gelap udah sold out katanya. Waduh, bro, laku banget ya. Sorry ya kalau baru ke highlight sekarang karena memang ya ditunggu buat mega unboxing. Tapi kalau yang si kentang ini masih ada. Ini kocak banget sih tapi. Ini gimana? Ini buat kita syuting lucu kali ya. Bisa dipakai buat jadi background. Jadi thank you Pak Edward Tanujaya ya. Bukan yang menteri. Linknya gua taruh juga di bawah ya. Kalau kalian pengen cek karya-karyanya juga. Instagramnya Bro Edward juga cakep banget. Memuaskan mata. Now I know kenapa dikirimnya seperti ini. Karena ini adalah barang-barang dari Keep Wireless. Jadi ada 4 buah produk. Yang pertama charger, kemudian ini ada sebuah tripod stand gitu, ada lightingnya, ada wireless charger MagSafe buat mobil, dan yang menarik nih ada mikrofon. Kita bongkar aja semua langsung. Oke, jadi ini dia untuk 1, 2, 3, 4 dari produk barunya Keep. Ini yang pertama tadi yang mikrofon ya. Jadi agak unik sih, posisinya ini jadi kayak desktop. Jadi ditaruh di atas meja gini buat kita kalau lagi Zoom meeting atau Zoom call gitu ya. Kalau dia di atas ini ada lubang buat kita ngomong ke mikrofonnya. Di bawahnya ada tombol mute ya. Dia dicolok pakai USB Type-C, dia dikasih kabel lumayan panjang juga untuk kabelnya. Dan terakhir ini ada earphone, ya 3,5 mm. Nah mungkin ini kalian bisa pakai untuk dengerin suara kalau lagi video call, dicolokinnya ke sini. Jadi ini bukan wireless ya, tapi ini mic yang dicolokin aja ke komputer kalian. Nice, good idea. Yang kedua, ini sebuah wireless charger nih. Nah ini gue liatnya lumayan ngetren karena dia itu tinggal ditempel aja di dashboard gitu, dan dia bisa yang ngikutin ya, bisa ngebelokin kayak gini atau bisa ya elastis. Nah sekarang ditambahin sebuah charger. Kalau sebelumnya itu dia cuma tempelan doang, MagSafe doang gitu, buat stand doang. Nah sekarang dikasih charger yang mana kompatibel sampai 15 watt tulisannya. Ya jadi harusnya bisa fast wireless charger kalau HP kalian support. Dan ini ya bagian bawahnya jadinya lebih tebel gitu dia. Dan udah ada USB Type-C. Jadi disinilah tempat dia nyolok untuk powernya. Ini dicolokin ke charger. Gitu, charger mobil ya. Nah ini buat ditempelin ke dashboardnya, stikernya gitu. Nah di sini kalian juga dapat beberapa ukuran tambahannya, cadangan lem buat si ini. Atau kalian juga bisa pakai buat MagSafe-nya, dapat MagSafe ring juga di dalam sini. Oh, ternyata dia bukan ini guys, bukan lem double tape doang, tapi ini buat velcro-nya. Nah, jadi dia secara nempel mungkin biar lebih elastis ya. Ketika dicopot-copot, nggak cuma sekali doang nempelnya gitu. Jadi bisa dicopot, ditempel di beberapa tempat sekaligus. Mungkin seperti itu. Nah, ini uniknya juga port charger-nya tuh ada 2 ya. Jadi satu di atas nih, satu di bawah. Jadi dia itu bisa diposisiin terserah kalian. Mungkin kalian posisiinnya tuh berdiri kayak gini ya di dashboard kalian, atau kalian posisinya ke arah bawah dari dashboard kalian. Kemarin gue lihat beberapa reviewer otomotif ada yang pakai deh, kalau nggak salah Mobi ada pernah kelihatan ini di mobilnya. Dan ngomongin charger sendiri, Keep juga ngerilis ini charger gun 65 watt yang bentuknya memang mungkin cukup familiar ya, karena bentuknya kan rata-rata charger gun seperti ini. Tapi ini bedanya apa? Nih, bedanya ada di bagian atas di mana dia portnya udah ada 4 sekaligus cuy. Gila, biasanya tuh 3 cuma ya, 2 buah USB-C sama 1 buah USB-A. Nah ini ada 2. Jadi lebih adil, dan secara ukuran pun juga masih tergolong compact. Ya, sama kayak charger 65 watt pada umumnya. Dan kompatibel juga sama berbagai jenis fast charging. Cuma gue nggak yakin kalau BBK bakal support, tapi nanti kita akan ada bikin video rekomendasi charger sama power bank ya buat tahun 2024 ini. Stay tune. Terakhir, nah ini sebenarnya gue udah pernah bahas ya, sebuah produk yang bisa dibilang kayak multi tools gitu, bisa jadi tripod, bisa jadi lighting juga ya. Kalau kita lihat ya, nah ada lampunya gitu ya, ada lampunya bisa dual tone. Ini tuh bisa dijepit sama HP ya, ini smartphone mount, jadi kalau kalian mau live stream, itu bisa pakai ini aja, dan ini bisa dipanjangin sampai panjang banget, melewati frame kita. Cuma kalau kalian pengen bikin top down gitu, ya bisa di begini ini. Ya dengan unboxing gitu-gitu pakai HP, bisa pakai yang satu ini, dan dia juga dapat remote ya. Jadi kalau kalian mau pencet record gitu-gitu bisa dari sini juga. Oh iya bisa tuh.
ya, jadi bisa digonta-ganti. Dan ini terakhir juga bisa dilipat ya, jadi dia tuh kalian bisa jadi compact banget gitu kan kalau kalian butuh. Tuh, jadi segini doang alatnya. Jadi kalau kalian pengen cek, langsung di Keep Wireless nih, produk-produk barunya mereka buat bulan Juli Agustus ya, harusnya di tahun 2024 ini. Thank you buat Keep yang udah ngirimin. Lanjut, yang merah-merah jangan sampai lolos. Oh, ini dari Unomax. Thank you karena mereka reach out pas gue tuh kemarin ngepost soal tempered glass itu sekarang kok pada mudah rusak ya. Karena memang gue itu pas pakai iPhone guys, gue udah ganti tempered glass mungkin ini yang ke 5 kali selama gue pakai 9 bulan. Jadi 2 bulan sekali gue udah harus mesti ganti tempered glass. Entah kepentok sedikit dia rusak, entah kejatuhan apa dia rusak, entah dia tiba-tiba retak aja out of nowhere gitu kan. Si Unomax menawarkan ini sebuah tempered glass mereka, katanya menarik, yaitu Pixo Glass namanya gitu ya. Oke, jadi ini dia untuk tempered glassnya. Kita juga dapat si tray-nya ya. Cuma memang gue bingung mau pasang yang mana. Menurut kalian pasang yang mana? Privacy atau yang clear aja? Karena sebenarnya sekarang gue itu lagi pasang tempered glass gratisan, dapat dari case si Rebel ini. Dan tempered glassnya yang clear sih, karena gue kemarin itu terakhir pakai yang matte ya, dan yang matte kan bikin layarnya itu kurang keluar warnanya, dan emang jadi warnanya emang lebih wah sih, makanya gue lebih suka. Dan ya, ini gue coba pakai yang biasa aja. Isinya seperti ini ya, jadi ada si kertas-kertas microfiber dan dapat squeegee juga ya buat ngedorong-dorong kalau ada bubble. Ada stiker buat dust absorber juga, dan ada lapnya yang basah dan yang kering. Nah, ini proper nih lapnya, bukan yang warna hijau sama merah itu loh ya, yang kertas kayak gitu. Itu biasanya udah kering isinya, yang basah. Oh, jadi yang 3D glass ini tuh kita dapet yang bezel tipis nih. Jadi kayak emang sesuai sama bezelnya iPhone kali ya, kita bisa bilang ya. Yes, nanti coba kita pasang aja. Oke guys, ini nggak disengaja banget HP gua jatuh dan pecah tempered glassnya. Ya, momen yang tepat buat kita pasangin si Pixo Glass 3D ini. So, udah kepasang sekitar 5 menit. Prosesnya tadi simple banget, gampang banget. Dan ya ini bener-bener sampai ke ujung, nggak kayak kaca tempered glass yang sebelumnya yang nggak sampai ujung nih ya. Kalau ini kalian bisa lihat ada bezel hitamnya juga. So yes, thank you buat tim Pixo Unomax yang udah ngirimin tempered glassnya. Nah, ini dia Irfan merek TWS ya, bukan orang Irfan. Mereknya Airfun. Oh, jadi ini dia untuk TWS-nya Irfan R2. Dan kalau kata Irfannya sendiri, ini adalah TWS di bawah 500.000 yang support LDAC. Jarang-jarang nih ya, kayaknya TWS di budget harga segini yang support high-res audio loh. Dan katanya juga mic-nya bagus. Speknya kalau kalian pengen cek, silahkan di pause aja ya. Buat dapetin sertifikasi high-res tuh tidak mudah loh ya. Jadi buat sebuah TWS yang harganya terjangkau, bisa dapat sertifikasi gitu sih menarik tuh. Nah, jadi ini dia dengan case yang simple ya. Ada branding Irfannya di depan, di bawah ada USB-C sama ada tombol pairing kayaknya atau reset. Oh ya, LED-nya ada di sini. Nah, jadi kalau kita buka, nah dari sini, dan TWS-nya lumayan gede juga ya. Nah, masih ada plastiknya, kita buka aja ya. Barulah kita masukin lagi. Ya, jadi udah mulai hidup. Nah, udah sync. Lampunya ya, kelihatan sinkronnya. Jadi ada lampu indikatornya guys. Tidak ada suara atau apapun, tapi langsung ketemu ya. Irfan R2. Kita pairing aja nih. Oh, ada suaranya. Connected. Oke, kalau kita cek di setting, di sini tidak ada pilihan ya untuk kodek-kodeknya. Biasa kan kalau dia aptX itu ada tulisannya di sini. Tapi di sini nggak ada, tapi dia udah compatible LDAC. LDAC itu jadi buat Sony ya, kalau nggak salah ya kodeknya ya. Jadi ada aplikasinya ya, Irfan Audio. Oke, sudah masuk ke aplikasinya dan yes, kalian bisa lihat ya terdeteksi Irfan R2. Nah, di sini kita bisa kasih nama, ada game mode juga di sini dan ada equalizernya yang mana banyak banget nih ya. Equalizernya buset dah. Oh my gosh, that's a lot of
treble, custom ya, bisa di custom, bisa dibikin sound profile juga. Dan ada Fernanda Signature, ini adalah Fernanda Gunsan ya, jadi tuningannya si Fernanda seperti ini. Dan yes, gue sendiri tadi udah dengerin ya untuk kualitas suara daripada si Irfan R2 ini, dan memang harus gue bilang dia cenderung bassy, bassnya lumayan kencang, dan treble-nya nih, frekuensi 4000 ke 8000-nya emang agak sedikit tinggi, jadi kayak hampir V-shape. Dan mungkin si Fernanda pengen ngebalancein suaranya, jadi kita coba tes sekali lagi. Yes, much better pakai tuningannya Om Fernanda Gunsan ya. Kalau gue lebih suka bassnya lebih boomy, jadi mungkin ini gue akan sedikit naikin. Ya, dan katanya juga ini kualitas mic-nya oke, jadi ya kalian bisa nilai aja di sini. Oke, cek 1 2 3 tes. Ini dia untuk kualitas mikrofon dari Irfan R2 ya, TWS harga 500 ribuan yang udah compatible LDAC ya, yaitu HRS codec. Jadi balik lagi ya, tergantung ke HP kalian yang support nggak sama LDAC-nya. Kalau Bluetooth HP kalian juga jelek ya percuma sebenarnya. Dan juga ya playernya juga mesti bagus nih, kayak minimal pakai Apple Music itu yang support HRS audio biar kepake tuh si bandwidth tingginya. Nomor 6 dari PX. Yes, PX ini kemarin kita sempat bahas ya, produk wireless transmitternya yang simple banget, pakai USB-C aja langsung ke laptop atau ke HP atau ke tablet, dia bisa langsung mirroring ke TV atau bahkan bisa extend screen juga. Nah, sekarang dikirimin beberapa produk-produk mereka. Kalau yang ini mungkin kurang lebih mirip ya. Jadi ini adalah wireless HDMI transmitter dan receiver juga. Jadi bisa transmit, bisa receive. Jadi kalau kalian colokin ini ke TV misalnya, ke receivernya ke TV juga, TV-nya bisa muterin hal yang sama. Kurang lebih kayak gitu, dan bentuknya udah HDMI sama HDMI aja. Yes, biasanya akan butuh power ya. Jadi saya kalau kalian mau colokin ke laptop ya, laptopnya dicolokin HDMI langsung ke sini, dan TV-nya dicolokin ke USB-nya juga. Jadi kurang lebih sebenarnya mirip kayak yang kemarin kita mention ya, cuma ini formatnya HDMI sama HDMI. Gitu. Kalau yang kemarin kan kita USB-C ke HDMI. Nah, ini bisa sampai resolusi Full HD 1920x1080 60 Hz. Ya, supportnya 5G. Plug and play banget, jadi tinggal colokin aja, nggak usah install apa, dia langsung otomatis mirroring atau dia nge-transmit gambar dari HDMI-nya ke HDMI penerima. Oke, ini dia untuk unitnya ya. Jadi kalian bisa lihat satu TX itu transmitter, RX itu receiver. Jadi transmit yang memancarkan, RX receive yang menerima. Jadi tergantung kalian colokinnya ya. TX itu biasanya ke laptop, ke HP, atau ke unit-unit yang bisa memancarkan. Kalau RX itu buat yang nampilin aja. Dapat kabel powernya, USB-C 2 biji ya. Dan ada extender juga buat HDMI. Ya, ada beberapa TV kan kadang HDMI-nya ngadep belakang, jadi ini bisa dipakein kabel biar ya mengatasi problem tadi. Untuk harganya ini kalau dicek di 1 juta kembali 1000. Ya, jadi lumayan, memang harganya beda, tapi ini mungkin kelasnya lebih profesional ya, buat di kantoran mungkin yang ngebutuhin jaringan HDMI langsung. Kalau USB-C kan kadang beberapa tempat itu belum compatible gitu masih ya. Oke, yang kedua HDMI juga, tapi ini adalah 2-in-1 USB-A or USB-C 4K video capture card. Wih, mantap nih buat live stream ya. Jadi kalau kalian live stream pakai kamera, misalnya pakai kamera kayak gini, kalian bisa colokin HDMI-nya satu ke dalam sini untuk masuk ke komputer. Dan nanti keluaran ya kalian bisa tetepin masukin ke monitor. Jadi cara kerjanya kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau kalian itu bisa keluarin inputnya tetap. Dan di komputernya kalian bisa dapat sinyal HDMI menggunakan si USB ini. Kita juga ada ya kalau nggak salah ya, kayak gini ya yang bisa in-out. Jadi ada tulisannya nih ya, inputnya dari mana nih, bisa dari kamera. Outputnya itu ke monitor. Ya, sedangkan USB-nya ini ke komputer. Nanti di komputer kalian bisa dapetin gambar dari si inputnya juga. Di outputnya juga kalian bisa tetap dapetin gambar di monitornya. Jadi kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Harganya piro? Kalau yang ini harganya sekitar 300.000 kembali 1.000 ya, 299. Jadi harga-harganya termasuk affordable. Tapi yang gue paling demen tuh yang ini nih ya. Ini dia, kita buka nih. Adalah USB Type-C converter 11-in-1. Jadi ada 11 port di USB hub yang satu ini. Buat kalian yang pakai Mac ya, pasti sudah familiar. Yes, ini buat cabangin satu buah USB-C kalian ke
11 port sekaligus. Noh, banyak bener ya. Jadi ada pertama 3 buah USB biasa, 1 buah SD card, 1 buah micro SD card. Kemudian ada LAN, ini 1 gigabit ya portnya. Ada VGA, ini harusnya ya VGA buat monitor-monitor jadul gitu bisa. Ada jack 3,5 mm buat headphone. Ada USB 3.0 lagi ya, jadi ada 4 USB-nya, buset dah. HDMI, ini bisa up to 4K. Dan yang ini ada USB Type-C buat charging. Ya, jadi super duper komplit nih guys. 11 in 1 dan bentuknya juga cukup compact masih ya. Kalau kalian mau USB-nya dicolokin sini bisa digantung gitu di mana. Yang ini sekitar 559.000. Dulu tuh gua ada satu USB-C dock-nya PX ya, yang hub kayak gini cuma hilang guys. Yang itu tuh waktu itu bisa SSD dimasukin di dalamnya. Jadi selain buat USB, dia juga bisa buat jadi kayak storage, kayak hard disk kayak gitu. Jadi 2 in 1. Kalau yang ini portnya banyak ya, jadi ya bisa dipakai juga. Dan opsi-opsi yang lain juga mereka juga punya pilihan yang banyak banget. So check it out di PX ya, ada di Blibli juga. Oke, lanjut. Oh, sangat aman ya packagingnya ya. Yes, ini tuh gua abis nemuin satu buah produk yang gua incer. Satu tips yang gue bisa berikan adalah kalau kalian beli gear kamera, itu kalian make sure pakailah filter bekas gitu ya. Karena bekasannya biasanya banyak dijual dan harganya itu cukup terjangkau gitu. Nah, ini adalah sebuah cage untuk kamera, yaitu kamera FX3 sama FX30. Jadi kameranya Sony yang kita juga pakai di kantor. Dan gue itu lagi pengen ngambil FX3 ya, sebentar lagi ngumpulin duitnya sambil kerja juga. Dan yang menarik dari cage ini adalah ini dari Valcam namanya. Valcam ini menggunakan mounting F38 ya, jadi kalau kalian cek di bawah ada tulisannya nih ya, F50, ada F38 juga. Dan mounting ini tuh yang gua pakai di tripod gua, di tripod vlogging. Ada quick release kamera di tas yang kemarin gua sempat share di What's in my backpack. Dan ya lumayan banyak lah kepake di mana-mana. Dan ini kalian nggak usah nambahin baut-baut lagi, udah integrated di dalam si plate-nya. Jadi lebih simple aja, kalian nggak usah pusing. Kadang kan kalau kita ngebautin sesuatu kan bautinnya susah, kadang dia kendor, kadang dia mesti dicopot. Jadi ini nggak usah, ini udah bawaannya langsung, jadi udah langsung integrated. Dan ini cage-nya tuh bisa compatible ke banyak aksesoris juga. Ya, namanya gua penggila aksesoris, jadi ya beginilah. Jadi dia bisa masuk ke ada F38, ada F22. Jadi kalau kalian mau rigging kamera, namanya ya, kalau nge-rig, kalau nambahin berbagai aksesoris itu gampang dengan adanya si mounting points ini. Ya, nungguin kameranya sampai dulu. Nah, untuk sementara kita simpan dulu aja ini. Dan ini gua dapetnya kayak diskon sekitar 30-40% dari harga baru. Tapi ini masih mulus banget tuh. Lihat ya. Nggak ada lecet, nggak ada goresan, padahal packingnya tadi super aman juga kan. Dan ini juga di bagian atas kayak top handle-nya gitu ya, jadi ada mountingnya juga di sini. Super mulus, like new, harga miring gitu kan. Kalau nggak salah ini gue dapetnya sekitar 800.000, barunya tuh sekitar 1,3 juta, jadi diskon 500.000. Lumayan banget. Tips aja buat kalian kalau cari gear, cari yang second dulu gitu, kalau ada gitu kan. Nah, ini yang terakhir, ada packaging gede dari Blibli. Kita lihat apa. Wede. Oke. Ada 1, 2, dan 3. Yes, ada aksesoris buat iPad dari Nilkin. Yes, Nilkin ini ada official store di Blibli. Jadi kalau kalian pengen cek, gua taruh linknya juga di bawah. Kita buka aja satu-satu ya. Oke, jadi kita buka dua dulu aja. Yang pertama adalah sebuah case ya. Ini buat iPad Air yang generasi sebelumnya ya. iPad Air yang 11 inci. Nah, jadi yang menarik dari case ini adalah dia itu kompatibel sama aksesorisnya Nilkin, namanya Snap Hold. Ya, jadi Snap Hold itu adalah magnet yang ada di case-nya. Ini semacam MagSafe tapi versi raksasa buat iPad gitu ya. Ini gue coba tes, masukin dulu aja. Nah, oke, jadi ini untuk iPad Air nih, kebuka ya atasnya ya. Tapi ini iPad Pro juga bisa sih tulisannya ya. Yes, iPad Air 10,9 2020, iPad Air 4, 5, Pro 11 2020, 2021, 2022. Nah, jadi cara kerja case-nya adalah dia itu cuma nempel aja guys, pakai magnet ke sini gitu. Nah, itu ya. Jadi langsung strong, langsung kuat, dan ini bisa dipakai buat berdiri juga nih. Nah, berdirinya bisa horizontal nih. Ya,
atau berdirinya secara vertikal. Jadi kita bisa puter magnetnya karena dia pakai magnet kan, jadi lebih bebas aja. Lumayan banyak secara fungsi ya di case-nya. Dan kalau kalian nggak mau pakai case-nya, ini kalian juga punya ekosistem aksesorisnya, yaitu ini dia. Ya, ini namanya Nilkin Magnetic Kit, yang mana dia itu fungsinya satu buat jadi magnet yang nempel, dan satu lagi ini ditempelin di device-nya. Ya, jadi namanya Snap Link Plus sama Snap Hold Plus. Ya, satu yang nge-link, satu yang nge-hold. Nah, ini kalian bisa tempelin di dinding, misalnya ya, kalau kalian yang, kalau gue kepikiran di kamar mandi mungkin ya, kalau pengen sambil nonton gitu kan, nonton iPad, ini ditempel di dindingnya, dan nanti kalian bisa pakai buat, tuh, langsung nempel dengan sangat kuat, iPad kalian dijamin nggak bakal jatuh. Ini tinggal dicopot aja, double tipnya tempel ke dinding. Dulu gua pernah bahas ya, kita pernah bahas ya Riz ya, yang versi kecilnya ya, Snap Link sama Snap Hold buat MagSafe. Nah, ini untuk versi iPad-nya lah bisa dibilang. Case-nya juga lumayan rugged ya, ada protektor buat kamera nih, lucu banget. Nah, jadi kameranya bisa dibuka tutup ya. Si fingerprint juga kelihatan dari sini, dan ada buat si Apple Pencil. Yes. Jadi nempel, simple, kesimpen, tinggal pakai case-nya, tempelin aja. Dan yes, lumayan solid ya, rugged bagian luarnya nih ya, dan ujung-ujungnya juga semua cornernya ini ada kayak protection, jadi kalau jatuh apa harusnya kurang lebih aman. Kita buka yang paling gede nih sekarang. Ini yang unik banget sih gue bilang ya, ini Nilkin Snap Branch Modular Device Station. Jadi ini tuh bisa dibilang kayak stand 4-in-1, 4-in-1. Bisa buat iPad, bisa buat yang lain-lain. Kita coba langsung. Oke, ini dia terpisah-pisah ternyata. Hole sama ini buat modul. A few inches later. Oke, sudah gua keluarin ini semua. Lumayan banyak isinya ya. Kita coba pasang dulu satu-satu. Oke, step pertama adalah ngebautin ini ya. Jadi kita bautin si leher utamanya nih yang paling gede. Dan ini juga compatible sama tadi ya, si Snap Link dan Snap Hold-nya. Jadi kalau kalian pakai case yang Nilkin, ini bisa langsung nempel ke sini. Atau kalau kalian belum, kalian bisa beli stikernya. Actually udah dikasih deh, ada satu stiker dikasih ya, satu set untuk kita pakai. Setelah itu kita harus buka ini ya, ada beberapa lubang-lubang karet nih di samping-sampingnya buat kita pasangin si aksesorisnya. Oke, jadi dibuka ini ada total 5 buah lubang yang kita bisa pasangin ya aksesorisnya ke sini. Kita bisa pilih ya, yang atas atau yang bawah. Terserah kita. Cuma kalau yang belakang ini cuma satu aja pilihannya. Nah, jadi tinggal diputar-putar aja. Untuk headnya, ini tuh ternyata magnet ya kayaknya ya. Tuh. Sama dengan yang lain. Oke, jadi ini dia. Udah terpasang semua ya, kiri kanan untuk lengan-lengannya. Nih, kalau kalian pakai iPhone, itu tinggal compatible MagSafe dia ya. Jadi kita tinggal tempel aja. Nah, jadi iPhone-nya bisa ada di posisi sini. Ya. Selanjutnya, bisa buat Apple Watch. Yes, jadi Apple Watch kita taruh di bagian kiri. Nah, sebenarnya dia bisa kalian adjust, bisa kalian atur aja mau di kiri apa mau di kanan kayak gitu. Dan gue lihat ada lucunya adalah ini Apple Watch-nya kalau dicopot strapnya dia tuh kayak jadi cuma widget aja gitu kan di bagian samping. Terus di belakang ya, ini masih ada ya, ini juga bisa diputar by the way. Tuh, ada bunyinya klik-kliknya. Ini ada stand buat headphone. Tuh, bisa di stand kayak gini. Jadi bisa compatible buat berbagai jenis headphone harusnya. AirPods Max bisa, ini juga oke. Dan ya yang terakhir, nah yang terakhir nih yang paling tengah, paling gede. Yes, jadi ini buat si iPad. Nah, iPadnya sendiri ini mesti pakai case yang si Snap Hold ya. Atau kalau kalian nggak pakai aksesoris itu, kalian bisa dapat juga tempelannya 1 biji. Jadi bisa 4-in-1. Yes, kita tinggal tempel aja. Dan beres tuh. Jadi bisa buat ini semua. Gue sendiri agak bingung ini buat apa. Mungkin buat nonton kali ya, di samping tempat tidur ya, bisa jadi stand juga kan di sini kan. Tuh, jadi kalian bisa pakai buat kebutuhan nonton, bisa dipakai buat taruh watch. Tapi sayangnya memang ini itu enggak cas, enggak sambil ngecas ya. Jadi cuma stand aja. Buat kerja lebih kepake, lebih tepat kali ya dibandingin buat kita taruh di samping tempat tidur. Ya, jadi buat Apple fanboy banget sih tapi ini aksesorisnya. Dia cukup berat, bawahnya ini ada karet yang bisa kita copot, terus bisa di cover juga kalau kalian pengen lebih rapi. Kurang lebih kayak gitu. Antik abis sih yang satu ini.
So yes, buat kalian para Apple fanboy kelas berat ya, yang ada Apple Watch, iPhone, dan semuanya, ini bisa jadi produk yang unik banget untuk menunjukkan ya si Apple ekosistem kalian. Dan ya, aksesoris yang super unik ini menutup mega unboxing episode ke-17 di bulan Agustus 2024 ini. 17 Agustus, ya sebentar lagi hari kemerdekaan Indonesia. Jadi siap-siap pasang bendera di rumah ya, siap-siap yang sekolah bakal upacara, yang ngantor juga kita harus upacara. Jadi itu aja, nanti semua produk-produk kalau ada linknya gue akan taruh di bawah. Dan as always, thank you juga untuk kalian semua yang udah nonton, thank you buat teman-teman yang udah ngirimin produk, yang udah ngerekomendasiin juga. Dan yes, itu aja, kalau kalian suka videonya kasih jempol, jangan lupa subscribe ke Best-in-Tech, hidupin notification-nya, dan itu aja, nama gue Malvin, thank you so much for watching, I'll see you guys on the next video. Ciao. Ketemu di studio yang baru.